Sultan. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang tentang serangan WTC di Amerika Serikat. Latar belakang peristiwa 9/11. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor utama. Yang ke-1 ada konflik AS dan Timur Tengah, kebijakan Amerika Serikat yang mendukung Israel serta kehadiran militernya di Arab Saudi setelah Perang Teluk 1991 memicu kemarahan di dunia Islam. Yang kedua, munculnya Al-Qaeda. Kelompok Al-Qaeda yang dipimpin Osama bin Laden ingin melarang pengaruh AS dan melakukan serangan terhadap kepentingan Amerika. Yang ketiga, kebencian terhadap AS dianggap mencampuri urusan negara muslim dan merugikan dunia Islam sehingga menjadi target utama serangan. Target simbolis. World Trade Center melambangkan kekuatan ekonomi dan Pentagon melambangkan kekuatan militer AS. Yang kelima, kelemahan keamanan. Sistem intelijen dan keamanan penerbangan saat itu belum kuat sehingga serangan dapat terjadi. Berikutnya, pihak yang bertanggung jawab atas serangan teror 11 September 2001 adalah organisasi militan Islam Al-Qaeda. Pihak bertanggung jawab. 1. Pihak bertanggung jawab Al-Qaeda. Organisasi ini diidentifikasi sebagai perencana dan pelaksana utama serangan tersebut. Osama bin Laden, pemimpin Al-Qaeda yang memerintahkan serangan tersebut. Bin Laden secara eksplorasi mengaku bertanggung jawab atas serangan 9/11 dalam pernyataan video pada Oktober 2004. Tak lama sebelum pemilihan presiden AS, Khalid Sheikh Mohammed atau KSM diidentifikasikan sebagai perancang utama atau otak operasional di balik serangan 9/11 dan telah membajak pesawat. Terdiri dari 15 warga negara Arab Saudi, 2 dari Uni Emirat Arab, 1 dari Mesir, Mohamed Atta, pemimpin tim pembajak, dan 1 dari Lebanon. Perkenalkan, nama saya Santi Susi Susanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi WTC. Kronologi peristiwa 11 September 2001. Pada 11 September 2001 terjadi serangan teroris paling mematikan di Amerika Serikat yang menewaskan 2.977 orang. 4 pesawat dibajak, 2 menabrak World Trade Center yang disebut dengan WTC. Di New York menghantam gedung Pentagon di Washington DC dan 1 lagi Pennsylvania setelah penumpang melawan diduga untuk mencegah serangan ke Gedung Putih atau Capitol. Peristiwa ini disaksikan jutaan orang secara langsung di televisi, terutama saat pesawat kedua menabrak menara. Serangan ini sering dibandingkan dengan serangan Pearl Harbor. Pagi hari pada 11 September 2001, jam 05.45 AM, Muhammad Atta dan Abdul Aziz Al-Qomari, 2 calon pembajak melewati pemeriksaan keamanan di Bandara Internasional Portland di Maine. Mereka naik pesawat komuter ke Bandara Internasional Boston Logan, kemudian naik ke America Airlines penerbangan 11. Jam 7.59 AM, penerbangan 11 lepas landas dari Boston menuju Los Angeles, California. Terdapat 76 penumpang, 11 awak, dan 5 pembajak di dalamnya. Jam 8.15 AM, United Airlines penerbangan 175 lepas landas dari Boston ke Los Angeles. Terdapat 51 penumpang, 9 awak, dan 5 pembajak. Jam 8.19 AM, seorang pramugari di penerbangan 11 memberitahu petugas darat bahwa pembajakan sedang berlangsung dan kokpit tidak dapat dijangkau. Jam 8.24 AM, Muhammad Atta secara tidak sengaja memberitahu petugas pengendali lalu lintas udara di Boston tentang serangan tersebut.
Ia bermaksud menekan yang memungkinkannya berbicara dengan para penumpang di dalam pesawat. Jam 08.37 AM setelah mendengar siaran dari ATA, Kontrol Lalu Lintas Udara Boston memberitahu Sektor Pertahanan Timur Laut Angkatan Udara Amerika Serikat kemudian memobilisasi Garda Nasional Udara untuk mengikuti pesawat tersebut. Jam 8.42 AM United 93 lepas landas dari Newark, New Jersey setelah tertunda karena lalu lintas rutin pesawat tersebut menuju San Francisco, California. Terdapat 33 penumpang, 7 awak dan pembajak di dalamnya. Jam 8.46 AM penerbangan 11 menabrak Menara Utara World Trade Center. Semua penumpang di dalamnya tewas seketika dan karyawan WTC terjebak di atas lantai 91. Jam 9.03 AM penerbangan 175 menabrak Menara Selatan WTC. Semua penumpang di dalamnya tewas seketika, begitu juga sejumlah orang tidak diketahui jumlahnya di menara tersebut. Jam 9.05 AM Presiden George W. Bush di ruang kelas sekolah dasar Florida diberitahu tentang serangan di menara. Kedua kepala stafnya Andrew Card membisikkan berita mengerikan itu ke telinga Presiden. Meski menerima kabar mengejutkan, ia memilih tetap tenang dan tidak langsung meninggalkan ruangan agar tidak membuat anak-anak panik, karena ia percaya pemimpin harus menunjukkan ketenangan dalam situasi krisis. Jam 9.28 AM pembajak menyerang penerbangan 93. Jam 9.37 penerbangan 77 menabrak Pentagon. Semua penumpang tewas seketika, begitu pula 125 personel sipil dan militer di gedung tersebut. Jam 9.45 AM wilayah udara AS ditutup dalam operasi Yellow Ribbon. Semua pesawat sipil diperintahkan mendarat di bandara terdekat. Jam 9.55 AM pesawat Air Force One yang ditumpangi Presiden George Bush lepas landas dari Florida. Jam 9.57 AM para penumpang di penerbangan 93 mulai berlarian menuju kokpit. Jarak sang pilot mulai menggoyang-goyangkan pesawat maju mundur untuk meredakan kerusuhan. Jam 9.59 AM Menara Selatan World Trade Center runtuh. Jam 10.02 AM penerbangan 93 menabrak ladang kosong di Sunnyvale, Pennsylvania. Meskipun target akhirnya belum diketahui, kemungkinan besar pesawat itu menuju Gedung Putih atau Capitol. Jam 9.28 Menara Utara World Trade Center runtuh. Jam 10.53 Menteri Pertahanan memerintahkan militer rakyat untuk meningkatkan status siaga dengan status DEFC-KON 3. 11.45 pesawat Angkatan Udara 1 mendarat di Pangkalan Angkatan Udara Bardale dekat dengan Shreveport, Louisiana. 12.15 PM wilayah udara di Amerika Serikat sepenuhnya bebas dari semua penerbangan komersial dan swasta. Jam 1.30 PM pesawat Angkatan Udara 1 meninggalkan Bardale. Jam 2.30 PM Rudy Giuliani, wali kota New York City, mengunjungi reruntuhan menara kembar World Trade di lokasi yang kemudian dikenal sebagai Grand Zero. Jam 15.00 PM pesawat Angkatan Udara mendarat di Pangkalan Angkatan Udara Output di Nebraska.
dan Presiden Bush gara-gara dibawa ke bunker aman yang mampu menahan serangan nuklir. Jam 16:03 PM, pesawat Angkatan Udara meninggalkan Okhotsk dan kembali menuju pangkalan Angkatan Udara Andrew di dekat Washington DC. 17:30 PM, Gedung 7 World Trade Center runtuh. Jam 20.30, Presiden Bush berpidato di hadapan rakyat. Dampak langsung serangan 11 September. 1. Banyak korban jiwa, luka-luka, sekitar 2.977 orang tewas dan lebih dari 25.000 orang terluka akibat serangan tersebut. 2. Runtuhnya gedung World Trade Center yang disebut dengan WTC. 2 menara kembar WTC di New York runtuh setelah ditabrak pesawat, menyebabkan kehancuran besar di pusat ekonomi Amerika. Yang ketiga, kerusakan besar pada infrastruktur selain WTC. Gedung Pentagon juga mengalami kerusakan berat. Banyak bangunan di sekitar ikut hancur akibat puing dan kebakaran. Yang keempat, kerugian ekonomi besar. Amerika Serikat mengalami kerugian sekitar miliaran dolar, kurang lebih 10 miliar US dollar. Ribuan orang kehilangan pekerjaan karena kantor atau perusahaan hancur. 5. Kepanikan dan trauma. Masyarakat warga Amerika mengalami ketakutan dan trauma psikologis besar setelah serangan. Yang keenam, penghentian aktivitas dan transportasi. Yang ketujuh, meningkatnya keamanan secara drastis. Yang kedelapan, muncul diskriminasi sosial, terjadi peningkatan kejahatan, kebencian terhadap Muslim dan orang Arab di Amerika. Perkenalkan, nama saya Anthony Rizky Adrian. Di sini saya akan menjelaskan respon Amerika Serikat terhadap serangan 11 September tahun 2001. Berfokus pada tindakan cepat militer dan perubahan kebijakan keamanan dalam negeri yang drastis. Pemerintah Bush meluncurkan perang melawan teror atau War on Terror, invasi ke Afghanistan pada Oktober 2001 untuk pembentukan Departemen Keamanan Dalam Negeri dan pengesahan USA Patriot Act yang memperkuat pengawasan intelijen. Berikut adalah detail respon Amerika Serikat terhadap peristiwa 11 September. Yang pertama, tindakan militer global atau War on Terror. Amerika Serikat menyerang Afghanistan untuk menggulingkan rezim Taliban yang melindungi Osama bin Laden dalam serangan 11 September. Langkah ini diikuti dengan invasi ke Irak pada tahun 2003 sebagai bagian dari perluasan perang melawan terorisme. Perubahan pemimpin teroris setelah perburuan selama hampir 1 dekade. Pasukan Amerika Serikat berhasil menemukan dan membunuh Osama bin Laden di Pakistan pada Mei 2011. Peningkatan keamanan domestik. Pemerintah memperketat keamanan bandara, membentuk Departemen Keamanan Dalam Negeri, Department of Homeland Security, dan mengesahkan USA Patriot Act untuk memperluas kewenangan penegak hukum dalam memata-matai potensi ancaman. Dampak sosial dan politik. Serangan ini memicu gelombang solidaritas nasional yang tinggi di Amerika Serikat, namun juga meningkatkan sentimen anti-Muslim dan pengawasan terhadap komunitas Muslim di Amerika. Pembangunan kembali dan peringatan. Dampak global. 1. Transformasi keamanan global, standar penerbangan baru. Protokol keamanan bandara di seluruh dunia berubah total secara permanen. Mulai dari pemeriksaan cairan,
pemindaian tubuh, hingga penguncian pintu kokpit pesawat. Pengawasan intelijen. Banyak negara memperketat undang-undang anti-terorisme dan meningkatkan penyadapan serta pengawasan digital demi keamanan nasional. Kedua, perubahan peta geopolitik war on terror. Amerika Serikat memimpin koalisi internasional untuk menginvasi Afghanistan tahun 2001 dan Irak 2003. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan jangka panjang di Timur Tengah dan munculnya kelompok militan baru. Aktivasi pada 5 NATO untuk pertama dan satu-satunya dalam sejarah. NATO mengaktifkan klausul pertahanan kolektif yang menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota adalah serangan terhadap semua. 3. Dampak ekonomi dunia. Guncangan pasar modal. Bursa saham global sempat ditutup dan mengalami penurunan tajam segera setelah serangan karena ketidakpastian ekonomi. Biaya keamanan. Negara-negara di seluruh dunia harus mengalokasikan anggaran besar untuk infrastruktur keamanan dan militer yang mengubah prioritas belanja negara. Yang keempat ada dampak sosial dan budaya. Meningkatnya Islamofobia. Terjadi lonjakan sentimen negatif, diskriminasi dan kejahatan kebencian terhadap komunitas muslim secara global. Perdebatan privasi. Muncul konflik global antara kebutuhan pemerintah untuk memantau warga demi keamanan versus hak privasi individu. Perkenalkan, nama saya Dery. Saya di sini akan menjelaskan tentang kontroversi dan teori yang berkembang. Peristiwa serangan WTC 11 September 2001 menewaskan 2.977 orang. Penyelidikan resmi menetapkan Al-Qaeda sebagai pelaku, namun muncul kontroversi dan teori konspirasi sebagai berikut. Kontroversi: satu, kegagalan intelijen CIA dan FBI gagal mengkoordinasi informasi tentang penyerangan sehingga tidak mencegah serangan. 2, kemana penerbangan lemah, penyerangan membawa senjata tajam yang tidak terdeteksi, prosedur dan pelatihan petugas dianggap tidak memadai. 3, tanggapan pemerintah ekstrim, Undang-Undang Patriot ACT memperluas pemantauan warga, sementara invasi Afghanistan dan Irak dianggap tidak jelas tujuan serta merusak hak sipil dan korban sipil banyak. Konspirasi tidak terbukti. 1, runtuhnya karena peledakan. Bawaan klaim bahwa menara kembar runtuh bukan hanya akibat benturan pesawat, tetapi benturan bahan peledak di dalam bangunan dibantah. 2, keterlibatan pemerintah AS digunakan sebagai gereja api untuk alasan perang dan menguasai sumber daya energi Timur Tengah. Tidak ada bukti faktual. 3, pesawat di Pentagon tidak sesuai klaim, bukan pesawat komersial atau diganti, dibantah dengan bukti bagian pesawat dan identifikasi korban yang sesuai. Semua teori konspirasi tidak memiliki dasar kuat. Perkenalkan, nama saya Caripil. Saya akan jelaskan kesimpulan peristiwa 11 September. Peristiwa serangan 11 September 2001 merupakan salah satu tragedi terbesar dalam sejarah modern dunia. Serangan ini dilakukan oleh kelompok teroris Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden. Pada 11 September 2001, 4 pesawat komersial dibajak. 2 pesawat menabrak menara kembar World Trade Center World City hingga runtuh. 1 pesawat menghantam Pentagon. 1 pesawat jatuh di Pennsylvania
Setelah perlawanan merumbang akibatnya, ribuan orang meninggal dunia. Infrastruktur penting hancur, dunia mengalami guncangan besar, baik secara politik, ekonomi, maupun keamanan. Serangan ini memicu perubahan besar dalam kebijakan global, termasuk perang melawan terorisme oleh AS. Invasi ke Afghanistan. Mengatasi sistem keamanan internasional, refleksi sejarah peristiwa 11 September 1. Perjalanan tentang dampak terorisme. Peristiwa ini merupakan bahwa terorisme dapat menimbulkan kerusakan besar, tidak hanya secara fisik tetapi juga psikologis dan global. Dunia menjadi lebih waspada terhadap ancaman keamanan. 2. Pentingnya kerjasama internasional. Setelah 11 September, banyak negara meningkatkan kerjasama dalam bidang intelijen dan keamanan untuk mencegah serangan berupa dampak kebijakan global. Kebijakan global luar negeri Amerika Serikat berubah drastis, terutama di kawasan Timur Tengah. Hal ini memicu konflik baru sekaligus memperpanjang ketenagaan geopolitik. 4. Nilai kemanusiaan dan solidaritas. Tragedi memperlihatkan solidaritas global, banyak negara dan masyarakat dunia bersimpati dan membantu korban. 5. Pentingnya toleransi dan anti-radikalisme. Peristiwa ini menjadi peningkat bahwa ekstrim dan kebencian dapat berujung pada tragedi besar. Pendidikan, toleransi, dan pemahaman antar budaya menjadi sangat penting.